Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gregorius Berovic. Saya dari kelas Sains 11 Sains 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video pengayaan mata pelajaran matematika yang diajar oleh Bu Suci. Tugasnya adalah membuat video pembelajaran tentang materi fungsi. Jadi, pertama-tama kita harus ngerti dulu nih apa itu fungsi. Fungsi secara sederhana adalah relasi yang memasangkan setiap elemen di satu himpunan atau yang biasanya disebut dengan domain ke tepat satu elemen di himpunan lain atau yang biasa disebut dengan kodomain. Jadi misalkan kalau ada satu input yang punya dua output, itu tidak termasuk dengan fungsi ya. Fungsi juga bisa ditunjukkan dengan beberapa cara loh. Contohnya ada yang pertama diagram panah. Misalnya angka 1 dipatahkan ke huruf A, angka 2 ke huruf B, dan seterusnya. Kalau setiap angka hanya punya satu panah keluar, itu berarti fungsi. Yang kedua bisa dengan cara diagram Kartesius atau grafik. Di sini kita pakai sumbu X dan Y. Kalau grafiknya lulus uji garis vertikal atau garis vertikal hanya menyentuh grafik di satu titik, berarti itu bisa juga disebut dengan fungsi. Yang ketiga, ada pasangan terurut atau dalam kurung X, Y. Kalau dalam daftar pasangan yang terurut ini, misalkan buka kurung 1,2 tutup kurung, koma, buka kurung 2,3 tutup kurung, koma, 3 buka kurung 3,4 tutup kurung, itu fungsi karena angka pertama atau domain tidak ada yang berulang. Tapi kalau misalkan buka kurung 2,3 tutup kurung habis itu koma buka kurung 2,4 tutup kurung, itu berarti bukan fungsi karena angka 2 punya dua pasangan yang berbeda. Sekarang aku mau ngasih tahu syarat fungsi. Yang pertama, setiap elemen domain harus mempunyai pasangan dan hanya satu pasangan per elemen domain. Kalau ada satu elemen yang punya dua pasangan, relasinya batal jadi fungsi. Jadi fungsi itu tidak boleh, kalau pakai kata-kata umumnya itu si domainnya itu nggak boleh selingkuh ke kodomainnya. Oke, aku sekarang mau ngejelasin 3 istilah penting yang ada di dalam fungsi. Yang pertama ada domain. Domain adalah himpunan semua input yang mungkin dimasukkan ke fungsi, biasanya nilai-nilai X. Yang kedua ada kodomain. Kodomain adalah himpunan output yang mungkin atau target dari fungsi, meskipun belum tentu semua digunakan. Yang ketiga ada range. Range adalah output yang benar-benar keluar dari fungsi, hasil nyata dari memasukkan domain ke fungsi. Oke, contohnya ya. Misalnya aku punya persamaan fx sama dengan x kuadrat dan domainnya 1,2,3. Caranya berarti kan f sama dengan f x-nya itu 1. Jadi f1 sama dengan 1 kuadrat, hasilnya 1. Terus yang 2, f x-nya itu sama dengan 2. Berarti f2 sama dengan 2 kuadrat. Berarti f2-nya sama dengan 4. Terus x-nya sama dengan 3. Berarti f3 sama dengan 3 kuadrat. Berarti f3-nya itu sama dengan 9. Maka hasilnya adalah 1,4,9. Terus range-nya adalah 1,4,9. Dan kodomainnya juga bisa menjadi bilangan real. Oke, sekarang aku pengen ngasih lihat contoh 2 soal
tentang materi fungsi. Oke, jadi berikut adalah contoh soal tentang mata pelajaran matematika materi fungsi yang saya buat. Jadi di sini diketahui persamaan fungsi fx sama dengan 7x plus 5, dan yang ditanya jika f sama dengan 3. Jadi kalau ada pertanyaan kayak gini, cara menjawabnya adalah kita kan di sini mempunyai persamaan fx sama dengan 7x plus 5. Yang ditanya f sama dengan 3. Berarti kita tinggal mengganti x-nya menjadi 3. Jadi 7 kali 3 tambah 5 menjadi 7 tambah 3, 21, tambah 5. Hasilnya menjadi 26. Mudah kan? Ini contoh kedua tentang materi fungsi. Jadi diketahui persamaan fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 7x min 3. Yang ditanya jika fx sama dengan sebentar ya Bu, lagi mikir ini soalnya. Jadi yang ditanya jika fx sama dengan 2y min 1. Jadi jika ada pertanyaan soal kayak gini, cara menjawabnya, kita kan mempunyai persamaan fungsi fx 2x kuadrat plus 7x min 3. Seperti kayak tadi, karena yang ditanya fx sama dengan 2y min 1, maka 2 kali 2y min 1 kuadrat plus 7 kali 2y min 1 min 3. Jadi hasilnya 4y kuadrat min 4y plus 1. Terus 7 dikali 2y min 1. Jadinya 14y min 7 min 3. Jadi ini yang duanya kita kali lagi ke 4y kuadrat sama 4y plus 1. Hasilnya 8y kuadrat min 8y plus 2. Terus persamaannya jadi 8y kuadrat min 8y plus 2 plus 14y min 7 min 3. Yang sama kita jumlahin variabel y dengan variabel y, yang tidak punya variabel dengan tidak punya variabel. Jadi hasilnya 8y kuadrat min 8y plus 14y, hasilnya plus 6y, terus plus 2 min 7 min 3, hasilnya menjadi min 8. Dan ini hasilnya. Mudah kan? Sekian video penjelasan tentang fungsi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.